Shalom saudara-saudara, tadi kita sudah bicara tentang betapa kehadiran orang-orang yang berusia lanjut ya di antara kita, di komunitas kita adalah tanda komunitas itu diberkati oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan membuatkan tentang pemulihan Yerusalem, bahwa akan ada lagi kakek-kakek, nenek-nenek yang duduk-duduk di jalan-jalan Yerusalem sambil memegang tongkat mereka, dan juga anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan akan bermain-main di sana. Sebuah komunitas yang diberkati ditandai dengan hadirnya orang-orang yang berlanjut usia, yang lanjut usianya, yang berusia emas, saudara-saudara, dan juga anak-anak ya yang bermain-main di sana. Nah, saudara-saudara, berikutnya dalam seri yang kedua ini kita akan berbicara tentang rahasia-rahasia orang-orang besar yang Tuhan pakai bahkan sampai usia senjanya, sampai usia emasnya, atau bahkan dipanggil ketika mereka berada di usia emas. Ya, siapakah orang-orang itu? Yang pertama, saudara-saudara, ada Musa. Ya, siapa yang tidak tahu Musa? Kita semua tahu Musa. Musa itu terkenal sekali sebagai pembebas Israel. Namun tahukah saudara bahwa Musa itu punya 3 babak kehidupan? 40 tahun pertama dia hidup di Mesir sebagai seorang pangeran yang tinggal di istana Firaun, saudara-saudara. Sebab Musa yang adalah keturunan orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, disembunyikan oleh orang tuanya. Sebab anak-anak bayi laki-laki Israel mau dibantai oleh Firaun. Dia disembunyikan juga di sungai Nil, dan putri Firaun menemukannya dan memutuskan mengangkat Musa menjadi anaknya, saudara-saudara. Sehingga dia hidup selama 40 tahun di sana di Mesir, tapi akhirnya dia harus pergi dari Mesir sebab Musa bertindak membela Israel dengan caranya, dengan waktu dari Musa sendiri, bukan waktu Tuhan, bukan juga cara Tuhan. Jadi dia harus menjadi pelarian dan dia pergi ke Midian. Di Midian dia menikah dengan anak seorang imam ya, yang bernama Jitro. Dan Musa hidup di sana sebagai gembala kambing domba sampai usianya 80 tahun. Saudara-saudara. Bayangkan dari istana tinggal di Midian mengembalakan kambing domba. Jauh sekali bedanya. Tapi disitulah sebenarnya Tuhan mempersiapkan dia jadi pribadi yang rendah hati. Di usia 80 tahun, Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pembebas Israel. Saudara-saudara, bayangkan, dipanggil menjadi pembebas Israel. Dan Musa pada waktu itu menerima panggilan ilahi. Tuhan hadir dalam cahaya yang terang di semak pada waktu itu dan menjadikan tanah itu kudus, dan Musa dipanggil menjadi pembebas Israel bersama dengan Harun abangnya. Saudara-saudara. Demikianlah Musa menghabiskan 40 tahun terakhir hidupnya melayani Tuhan. Dan dia berhasil membebaskan Israel keluar dari Mesir, dan melalui dia Tuhan membuat banyak sekali keajaiban di padang gurun. Ya, itu semua tahu ceritanya. Nah, Musa punya rahasia, saudara-saudara, keberhasilan pelayanannya itu apa sih? Musa dipanggil usia 80 tahun dan bisa melayani selama 40 tahun. Rahasianya apa? Musa itu erat dengan Tuhan, saudara-saudara. Dia erat, dia akrab dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Musa itu punya cita-cita ya, dalam segala keberhasilannya, nama besar yang dia punya cita-cita memandang kemuliaan Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita hari ini apa sih cita-cita kita? Ada orang yang bercita-cita keliling dunia, ada orang bercita-cita supaya bisa melihat tempat-tempat tertentu ya, katakanlah keajaiban dunia dan lain sebagainya. Ya sah-sah saja, tapi cita-cita Musa itu mulia, saudara-saudara, memandang kemuliaan Tuhan. Betul, Tuhan mengabulkannya, walaupun Tuhan berkata belum sepenuhnya kamu bisa melihat ya. Musa hanya akan melihat punggungnya Tuhan. Nah, ketika Musa bergaul karib dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan seperti seorang bersahabat berbicara dengan sahabatnya, setelah hal itu wajah Musa itu bercahaya, saudara-saudara, sampai orang Israel takut menatapnya karena wajah Musa bercahaya. Orang-orang bahkan menjauh dari Musa karena takut sekali dengan cahaya ilahi itu. Mereka takut jangan-jangan Musa menghukum saya. Ya. Tapi Musa memanggil mereka dan menjelaskan segala sesuatu. Dan Musa menyelubungi mukanya dengan kain, ya, supaya mereka tidak melihat pudarnya cahaya itu. Nah, saudara-saudara, kedekatannya dengan Tuhan menghasilkan wibawa ilahi yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, Musa juga tertransformasi hatinya. Musa itu memiliki hati yang lemah lembut, saudara-saudara. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah, ya. Orang yang hatinya lemah ya tidak punya pendirian. Orang yang hatinya lemah ya tidak tegar, tidak tabah. Musa ini hatinya lemah lembut, saudara-saudara. Artinya bahwa Musa itu hatinya
mau mendengar firman Tuhan. Musa itu mau dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dia kerap kali menjadi penengah. Ya. Ketika umat Tuhan sering kali membangkitkan murka Tuhan, Musa menjadi penengah, menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan Allah sendiri. Ini sebenarnya bayangan dari Kristus ya. Kristus hadir ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Musa menjadi bayangan Kristus mengerjakan tugas yang sama dalam kapasitas yang kecil pada waktu itu. Sebagaimana Musa, demikianlah Kristus, namun jauh lebih besar. Sebab pendamaian Musa sifatnya sementara, pendamaian Kristus sifatnya kekal. Itu bedanya, saudara-saudara. Musa hatinya lembut sekali, selalu menginginkan kebaikan orang lain. Dan Tuhan menyukai hati yang seperti itu. Hari ini hati yang semacam itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Kalau kita adalah seorang pengikut Kristus, sebenarnya hati yang lemah lembut Tuhan karuniakan kepada kita, saudara-saudara. Ketika kita dilahirkan kembali, sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus, hati yang keras diganti dengan hati yang taat. Hati yang keras diganti dengan hati yang menyukai kebaikan. Ya. Sehingga dengan demikian kita punya hati Tuhan. Bukankah salah satu buah roh itu adalah lemah lembut? Ya. Kelemah lembutan. Jadi hati yang lemah lembut, hati yang teachable. Hati yang mau diajar, hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya hati yang lemah lembut itu hati Bapa, hati Kristus, saudara-saudara. Dan kiranya kita pun memancarkan buah hati yang lemah lembut ya, sehingga kita jadi pribadi yang menyenangkan, menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui kita Tuhan dikenal, melalui kita banyak orang mengenal Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Nah itu dia. Selain Musa, siapakah tokoh yang penting itu? Mari kita lihat. Berikutnya ada yang disebut sebagai Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune. Kaleb itu sebenarnya salah satu anggota dari 12 pengintai. Rupanya spy, mata-mata itu tidak hanya zaman sekarang. Zaman dulu pun juga ada. Bahkan ketika Israel hendak menaklukkan Kanaan, mereka mengirim 12 pengintai. Dua di antaranya sangat terkenal, yakni Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini kita bicara tentang Kaleb bin Yefune. Ya. Kaleb itu hidup di tengah-tengah mayoritas orang yang imannya ikut-ikutan orang lain gitu. Orang Bali bilang Surya Siu. Kaleb ini berbeda. Dia punya pendirian, dia punya pengenalan akan Tuhan. Dan dia memandang segala sesuatu tidak hanya dengan kedua matanya, tapi dia melihat dengan iman. Alkitab berkata dalam Bilangan 14 ayat 24 dia, bahwa Kaleb itu adalah orang yang lain jiwa yang ada padanya, lain jiwa, lain roh yang ada padanya. Yang ada itu roh Tuhan. Itu yang membuat Kaleb melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang berbeda. Kaleb dan juga teman-temannya sama-sama melihat benteng-benteng daripada tanah Kanaan. Kota-kota mereka berkubu, tidak mudah ditembus. Militer mereka sangat kuat sekali, tidak mudah ditaklukkan. Bahkan mereka punya raksasa-raksasa yang juga menjaga kota-kota mereka. Bahkan ya, mereka kecil sebenarnya seperti belalang di hadapan kekuatan pasukan orang-orang Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Kaleb tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betul, dia melihat fakta yang sama, tapi dari saudara-saudara proses yang berbeda. Dia memandangnya dengan iman. Betul, musuh begitu hebat dan kuat, tetapi Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Betul, mereka punya kota-kota yang berkubu, tetapi ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bersama dengan kita. Itu cara pandangnya Kaleb. Hari ini kita pun juga harus punya cara pandang seperti Kaleb. Jangan hanya melihat dengan kedua bola mata kita saja. Lihatlah dari kacamata iman. Apa kata firman Tuhan soal itu? Betul, kondisi kita sulit, tapi apa kata firman Tuhan? Betul, tantangan kita besar, tapi apa kata firman Tuhan? Betul, situasi saat ini ada pandemi, tapi apa kata firman Tuhan? Ya, harus membawanya kepada firman Tuhan. Nah, Kaleb itu selain itu ya, selain lain jiwa yang ada padanya, dia itu adalah orang yang suka menerima tantangan. Saudara-saudara, bayangkan, suka menerima tantangan. Ketika orang-orang takut menerima tantangan, Kaleb itu suka dengan tantangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita suka dengan tantangan? Kaleb ini tidak hanya melihat tantangan sebagai kesukaannya, saudara-saudara, tapi dia memandang tantangan yang dia hadapi sebagai roti. Dalam bahasa Inggrisnya ya, Bilangan 14 ayat 9, Numbers 14:9 gitu ya. Kaleb berkata, they are bread for us. They are bread for us. Orang-orang Kanaan itu adalah roti bagi kita.
Setelah raksasa mereka, kota-kota berkubu mereka adalah roti bagi kita. Kita akan santap itu. Bayangkan ya. Siapa yang bisa seperti itu? Ini bukan tantangan biasa. Ini tantangan yang taruhannya nyawa yang dia berkati, itu roti bagi kita. Apa sih gambarannya, saudara-saudara? Justru tantangan itu membuat kita lebih kuat. Ini yang penting ya. Tantangan membuat kita lebih kuat. Banyak orang melihat tantangan itu menyerah. Tapi Kaleb melihat tantangan, inilah saatnya saya naik level. Jadi pribadi yang lebih kuat. Nah, jikalau ini sikap mental kita, saya yakin kita menjadi orang-orang yang tidak mudah dirobohkan. Sebab kita melihat tantangan sebagai makanan. Roti yang menguatkan kita, saudara-saudara. Kemudian Kaleb itu juga punya visi yang jelas, ya. Apa sih visi yang jelas dari Kaleb? Visi yang jelasnya itu ada di Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita, ya, Yosua 14. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Yosua 14 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan mengacaukan mereka. Bukan ini, saudara-saudara. Yosua 14, bukan Yosua 10. Yosua 14 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dia menerima visi dari Tuhan umur 40. Sekarang umurnya berapa? 85, ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Dia menerima visi usia 80. Usianya terus bertambah sampai usia 85. Barulah mereka sampai di tepian tanah Kanaan, saudara-saudara. Dan Kaleb berkata, apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku ingin ambil saat ini. Sesuatu itu bukan perkara mudah. Usianya bertambah menjadi 85 tahun. Bertambah 45 tahun, saudara-saudara. Dia berkata dia masih sama kuat ketika usianya 40 tahun. Rahasianya apa sih? Dia punya roh Tuhan dalam diri. Lain jiwanya. Roh Tuhan mempengaruhi jiwanya. Nggak mau ikut-ikutan orang. Nggak mau berkata, oh iya memang di usia tua kita akan begini, begitu, begini, begitu. Memang betul secara medis. Tetapi kan hidup kita tidak hanya secara medis. Ada berkat supranatural yang berasal dari Tuhan. Kaleb mengalaminya. Saya berdoa kiranya kita mengalaminya. Kalau kita lemah saat ini di usia senja, saya berdoa kiranya kita semakin kuat. Amin. Nah, pada waktu itu Kaleb ingin merebut pegunungan Hebron. Dan di sana juga ada orang enak. Mereka adalah para raksasa, para enakim, saudara-saudara. Siapa yang bisa mengalahkan raksasa? Tidak mudah. Tapi karena Tuhan menyertai Kaleb, dia bisa. Jadi prinsipnya, rahasianya Kaleb adalah jiwanya berbeda, tidak mau ikut orang. Dia lihat dengan iman. Dia melihat segala tantangan sebagai roti yang menguatkan dia, roti yang enak ya, menguatkan dia, dan dia punya visi yang jelas. Dia berani melangkah. Dia mengaminkan penyertaan Tuhan. Dia hidup dengan penuh iman. Dan dia mengalami apa yang dia imani. Singkat cerita, Kaleb merebut pegunungan Hebron bagi dia dan bagi keluarganya. Kemudian saudara-saudara, dia mewariskannya dan namanya terus diingat sebagai pahlawan di Israel. Itu Kaleb. Selain Kaleb bin Yefune, ada juga yang disebut sebagai Yosua bin Nun, saudara-saudara. Nah, Yosua ini siapa sih? Yosua itu sebenarnya adalah asistennya Musa, ya, muridnya Musa, saudara-saudara. Rahasianya Yosua adalah dia punya mentor yang baik. Mentornya adalah Musa, saudara-saudara. Saya tahu sih, tidak semua orang merasakan punya mentor itu penting. Atau ketika orang mencari mentor belum tentu dapat yang sekaliber Musa gitu ya. Tapi saya berdoa, kiranya kita semakin lama semakin menyadari pentingnya mentoring. Sehingga hidup kita semakin sedikit try and error-nya, tapi hidup kita produktif, hidup kita tepat, hidup kita berbuah lebat. Amin. Nah, saya berdoa kiranya itu yang terjadi. Nah, kemudian saudara-saudara, selain punya mentor, dia punya kegemaran merenungkan firman Tuhan. Nah, ini dia. Saudara-saudara, firman Tuhan itu
unik sekali. Ya. Tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan kuno, usianya ribuan tahun. Tetapi relevan sampai saat ini. Sebab apa? Firman Tuhan itu adalah hembusan roh Allah. Ketika roh Allah menghembus, saudara, maka para nabi, para rasul diilhami dan mereka menulis firman Tuhan. Ya, ini indah sekali. Nah, selain punya mentor yang bagus, jadi teladan, jadi model bagi kita, penting sekali kita itu rajin merenungkan firman Tuhan. Siapa yang sudah baca Alkitab hari ini? Ya, saya berdoa kita semua suka membaca Alkitab sebab kita tahu firman Tuhan itu adalah rahasia ilahi. Saudara. Orang yang suka firman Tuhan, menikmati firman Tuhan akan beroleh kebijaksanaan. Menjadi pribadi yang bijak, punya ketajaman rohani, dia menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya dan jadi orang yang beruntung. Ya, beberapa orang berkata, I don't believe in luck. Saya nggak percaya kepada keberuntungan. Oke? Tapi dalam Alkitab dikatakan ada berkat keberuntungan yang dihasilkan dari perenungan firman Tuhan. Jadi jangan jauh-jauh dari firman, renungkan, nikmati. Tapi jangan paksakan diri dan terpaksa beban berat, jangan. Makanlah firman Tuhan sebagai kesukaan. Makanlah firman Tuhan sebagai suatu kerinduan. Sehingga dengan ini kebijaksanaan, keberhasilan yang terkandung di dalamnya dan keberuntungannya menjadi nyata dalam diri kita. Saudara, pandanglah firman Tuhan juga sebagai makanan kita. Ya, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan keluar dari mulut Allah melalui mulut kita. Saudara-saudara, itu dia punya mentor yang baik, gemar merenungkan firman Tuhan. Ya, Alkitab ini sudah ditulis dengan bahasa kita. Orang-orang yang zaman dulu dalam sejarah berjuang menulis Alkitab sampai bertaruh nyawa, masaan kita hari ini tidak menghargainya. Saudara-saudara, baca, renungkan. Sebab Tuhan memberikan kita Alkitab bukan untuk dipajang di buffet, bukan untuk sekadar diwarnai saja, diisi nama, ya, dikasih banyak catatan, tapi untuk kita renungkan sungguh-sungguh supaya kita bijak, berhasil dan beruntung. Rahasianya Yosua. Dan Yosua dari menjadi abdi Musa akhirnya menjadi pengganti Musa. Siapa yang tahu? Dan Tuhan memakai Yosua sedemikian rupa sehingga namanya besar. Dan orang Israel menyegani Yosua seperti mereka menyegani Musa, karena mereka tahu Tuhan berkarya juga lewat Yosua. Dan betul, Yosua menghantar Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau Musa menghantar Israel keluar dari Mesir, Yosua menghantar Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua pun juga gambaran dari Tuhan Yesus, ya, yang menghantar kita masuk ke dalam Kristus Yesus, ke tanah sorgawi. Ya. Dalam Yesus Kristus kita berada, ya, Tuhan Yesus membawa kita ke dalam dirinya, tak terpisahkan dengan Dia, dan kita akhirnya masuk ke tanah sorgawi pada waktunya nanti. Sudah terdaftar di sana, didudukkan secara otoritas di sana, sehingga kita bisa mengusir roh jahat dan juga setan. Punya otoritas ilahi sebagai anak-anak Allah, dan nanti kita akan ada di sorga, di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus, memandang wajah Allah Bapa dan menikmati persekutuan yang kekal dan kebahagiaan yang kekal. Berikutnya yang terakhir ada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini adalah rasul yang paling muda di antara 12 rasul pada zamannya. Tetapi dia menjadi lingkaran dalam dari Tuhan Yesus sendiri. Lingkaran dalam artinya orang-orang yang dekat dengan Kristus, menjadi sahabat-sahabatnya, saudara-saudara. Dia masih muda pada waktu itu, paling muda bahkan, tapi dia paling dekat hatinya dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hari ini masih muda, saudara-saudara, ada peluang kita dekat dengan Tuhan Yesus, asal kita mau aja, mau tahu hati Tuhan, ya. Dan kepada orang yang karib dengan dirinya, Tuhan selalu mewahyukan sesuatu secara lebih, ya, dibanding kepada orang lain. Dia sahabat lingkaran dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, dan juga dia pribadi yang suka memegahkan kasih Tuhan kepadanya. Ini rahasianya, saudara-saudara. Kalau Petrus itu suka memegahkan kasihnya kepada Tuhan, kalau Rasul Yohanes suka memegahkan kasih Tuhan kepada dirinya, sehingga dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini rahasia kekuatannya. Saudara-saudara, betul, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita. Yes. Tetapi kasih kita tidak pernah lebih besar daripada kasih Tuhan. Sebab itu, megahkanlah kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Selalu ingat, Tuhan tidak pernah berubah kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan itu konsisten, tetap 100%. Ya, dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan telah mengasihi kita sebelum kita mengenalnya, tapi masih bertepuk sebelah tangan. Tapi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengandalkan Dia saja untuk hidup yang kekal, kasih Tuhan kita sambut,
Kita bisa menikmatinya 100% sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Inilah rahasia Yohanes. Menjadi sahabat Kristus dan juga suka memegahkan kasih Tuhan kepadanya. Bukan kasihnya kepada Tuhan. Dengan demikian, dia jadi orang yang kuat. Siapa yang ikut lihat Yesus disalibkan sampai digantung di kayu salib? Rasul Yohanes saja. Siapa yang digoreng, tidak mati, tidak mempan minyak goreng itu pada zaman Romawi? Rasul Yohanes. Dan dia satu-satunya rasul yang meninggal di usia lanjut. Dan dia mewariskan kitab suci kepada kita. Tuhan pakai dia sebagai penulis kitab suci. Injil Yohanes, surat Yohanes yang pertama, kedua, ketiga, dan kitab Wahyu. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika usia kita terus bertambah, jangan kecil hati. Sebab Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting, saudara-saudara, kita hidup dalam rahasia ilahi. Sehingga kita menikmati masa tua yang indah dan produktif itu. Apa intinya rahasia ilahi itu? Andalkan roh Tuhan. Ya. Biarkan kedekatan kita dengan Tuhan mentransformasi kita. Sehingga kita menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Menikmati keakraban dengan Tuhan. Jiwa kita berbeda seperti Kaleb. Kita melihat tantangan seperti roti yang enak, makanan memberi kita kekuatan, visi kita jelas. Ya. Kemudian saudara-saudara, jadilah orang yang rendah hati, suka merenungkan firman Tuhan, mau dimentori oleh mentor yang baik seperti Musa. Kemudian saudara-saudara, jadilah sahabat-sahabat Kristus, mau tahu isi hati Tuhan, saudara-saudara. Kemudian ya, memberi diri untuk senantiasa bersinergi dengan tubuh Kristus. Dengan ini masa tua kita indah, produktif, dan tetap melayani Tuhan, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya, bahkan jadi inspirasi bagi banyak generasi yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.